Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan Tito. Pada video kali ini, Tito akan membongkar mesin espresso dual group Sorento PID. Sebelum kita bongkar mesinnya, kita lakukan dulu cleaning atau proses pembersihan setelah kita selesai menggunakan mesin espresso dual group Sorento PID. Simple sih, kita ambil dulu aja porta yang masih nempel. Kalau saya biasanya, saya akan ambil lap untuk taruh di bawah spotnya supaya tidak netes kemana-mana. Nah, ketika sudah seperti ini, jadi dia aman. Diketok aja. Lalu kalau bagian yang di dalam ini karena kita memang sudah tutup ya kafenya, jadi kita langsung cuci di sini boleh. Tapi kalau belum tutup, cukup dilap saja pakai lap. Biasanya barista punya lap khusus untuk portafilter dan pakai kuas. Nah, karena ini udah tutup, jadi kita bisa cuci. Sudah dicuci portanya, disingkirkan dulu. Kita perlu menggunakan sendok. Nah, sendok sebentar saya minta ambilkan sendok, ada di belakang, untuk membuka si gasketnya. Jadi mesin Sorento PID ini nggak perlu banyak-banyak tools kayak obeng, tang, terus apalagi buat buka nggak perlu. Untuk gasketnya dan shower screen-nya kita hanya perlu sendok saja. Terima kasih Om Davi. Nah, ini sendoknya udah diambilin. Sendok biasa aja, jadi yang penting tebel ya. Jangan sendok tipis, nanti kalah. Tebel mau belakangnya bukan runcing, belakangnya flat atau bulat kayak gini, oval boleh. Nongkrong sedikit. Nah, ini yang tadi kita habis gunakan. Cukup cari selahnya. Jadi di sini ada selah buat masukin porta dan ada selah di shower screen. Nah, gampang kan, langsung kebuka. Kita dari sebelah sana. Satu lagi. Oke, kalau udah kebuka tinggal ditarik sedikit. Nah, hati-hati panas. Tadi apa aja yang dibuka? Nah, kita pakai sendok untuk ngebuka ini, ada celah. Dan diusahakan jangan pakai obeng atau yang runcing ya, sendok yang runcing. Jadi sendoknya yang tebal yang seperti ini. Jadi dia tidak merusak si shower screen. Nah, shower screen ini simpelnya ini bisa dibuka. Jadi gasketnya bisa dicek juga masih elastis atau enggak. Nah, ini tinggal dibawa ke belakang. Biasanya saya minta tolong lagi nih. Awas panas Om Davi. Ya, itu dicuci langsung, terus kita langsung lap bagian bawahnya nih. Di sini di bagian bawah pakai lap yang tadi buat porta, khusus porta. Basahi sedikit. Nah, ini bisa free infuse juga dia. Sampai sekiranya sudah cukup basah, kita lap aja langsung. Jadi kelihatan tadi coklat. Nah, ini kita lap. Hati-hati agak panas ya, Sobat JPW. Nah, jadi kinclong lagi. Ya, kita lekuk lapnya. Kita lap bagian pinggir. Jangan lupa, karena di situ tertutup gasket, jadi biasanya ada bubuk-bubuk atau ampas kopi yang nyelip. Nah, udah kinclong. Cukup untuk si group head. Nah, si shower screen-nya udah selesai, kita pasang lagi. Nah, cara pasangnya gini. Kita perhatikan bagian si gasket yang ada tulisan angkanya. Di tulisan angkanya menghadap ke atas. Nah, jadi nanti begitu kita pakai porta nggak mengganjel di bawah. Masukin lagi pakai tangan aja, simple kayak gini. Biasanya itu nggak langsung masuk. Saya biasanya langsung pakai untuk back flush, jadi pakai blind basket. Ini juga kita lakukan untuk nyuci porta ya. Biasanya setiap kita closing, nah kita lap dulu porta bagian dalamnya, bekas ampas, masih kinclong sih. Sama si basketnya. Kalau memang udah penggunaan rutin, sering dibawa ke kamar mandi lagi, dibawa ke wastafel. Pakai blend basket. Nanti ada pertanyaan nih, kalau sehari 200-300 perlu pakai chemical atau puro enggak? Kalau saya menyarankan paling cepat pakai itu seminggu atau 2 minggu sekali lah. Jangan tiap hari kita cleaning seperti ini terus pakai puro. Ini kan masih nyangkut nih, nyangkut. Kita tekan, pakai lap tentunya bagian bawahnya. Nah, jadi dia langsung masuk dan tidak usah terlalu kencang. Kalau memang terasa sudah peret ya, bisa dikencengin ke sini lagi kan Mas. Tidak boleh, nanti gasketnya cepat rusak atau cepat aus. Jadi setengah kurang sedikit juga udah kenceng kok. Kita back flush 10 detik. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, back flush yang pertama, saya mau lihat apakah tadi kita bersihin sudah lumayan bersih, udah cukup bersih ya. Terus kita perhatikan juga di back flush yang kedua, apakah gasketnya ada kebocoran atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gasketnya nggak ada kebocoran sama sekali, jadi aman. Mau dibuka lagi boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau saya biasanya saya lihat lagi, oh emang udah clean banget, tinggal bubuk-bubuk halus. Yang ketiga, biasanya saya lihat hasil dari back flushnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah clean, udah bersih, udah bening ya, nggak coklat, nggak hitam apalagi ya. Terus kalau pakai chemical biasanya Puro, Kaveto dan lain-lain, biasanya hasilnya putih. Nah, putih itu nanti bawa kecoklatan, itu biasanya ampas-ampas yang ada di pipanya. Karena ini nggak pakai chemical, jadi ya nggak ada warna Puro atau putih-putih bubuknya, jadi aman langsung. Dan ini sudah selesai cleaning untuk grup head. Jangan lupa diganti lagi, biar besok pas brewing espresso, tidak ketukar pakai blind basket. Terus yang kedua, steamnya. Nah, steam one-nya ini cukup dibuka aja pakai lap kalau takut panas. Putar berawanan jarum jam kayak muter baut biasa. Nah, bagiannya sini kita harus lihat putih atau enggak. Kalau nggak ada putih-putihnya berarti aman, berarti ngelapnya lancar. Si steam one-nya juga lancar hole-nya. Nah, yang perlu dilap justru bawahnya. Karena biasanya barista hanya ngelap begini aja. Gitu. Nah, kalau sekarang harus bagian bawahnya. Sudah selesai. Nanti kalaupun memang mau matiin, cukup seperti ini. Seperti kita nyalain. Jadi kita angkat dulu sedikit. Kita buka. Nah, kita buka bagian bawahnya. Di sini juga ada tombol-tombol nih ya, sekalian saya jelasin. Nah, tombol-tombol ini untuk power. Jadi kalau kita mau matiin, ini di switch ke atas ya untuk off, ini on. Ngelihat powernya nyala dari mana? Dari lampu ini, indikatornya nyala. Terus yang kedua, ini untuk narik air. Nah, ketika kita narik air, nanti lihat di sebelah sini ada air yang ketarik. Nah, di pompanya juga kelihatan tuh ya 2 bar untuk narik. Nanti dia nambahin lagi manual ya, secara manual. Biasanya kalau secara otomatis 12 liter, otomatis 12 liter itu diambil setengahnya, 6 liter. Nah, satu lagi yang di sini. Nah, ini tadi untuk heating cup. Jadi kalau kita nyalain, nanti di bagian atas ini, sambil kita jelasin nanti bagian dalamnya, ini kita singkirkan dulu. Oke, langsung kita cek bagian atasnya ya. Nah, tadi yang kayak kita lihat di bagian bawah untuk heating element tuh ini. Nah, ini tadi masih agak panas ya. Oh, nggak terlalu panas sih, karena sebentar tadi nyalain cuma beberapa detik. Kita buka bagian atasnya simple. Cukup begini aja, masih agak panas sedikit, kita ambil lap buat nahan aja. Nah, oke. Nah, dari sini kita jelaskan bagian atasnya. Dia bukanya nggak perlu pakai OB, nggak perlu pakai tang, cukup diangkat aja. Kalau kita mau ngecek ada yang short, atau ada yang nge-lag, atau ada yang memang butuh dicek ya, kita cukup angkat begini, sambil saya jelasin satu persatu. Nah, paling pojok sini, ini ada pipa yang berhubungan langsung, mengarah langsung kepada steam one sebelah kiri. Sebelah pipa ini ada lock valve. Lock valve ini lazim ditemukan di mesin-mesin espresso. Nah, dia biasanya fungsinya untuk mengetahui apakah mesin espresso ini udah panas atau belum. Jadi kalau dia panasnya 100 derajat, dia akan ngelok ke atas. Nah, karena ini proses matiin, jadi dia masih turun naik karena uapnya masih ada sebetulnya sedikit. Tapi dia nanti pas 100 derajat dia ngelok. Gitu, kelihatan ya ada uap-uap dikit. Tapi dia tidak membahayakan karena lagnya bukan air, hanya uap-uap saja. Sebelahnya, nah di sini kayak ada besi ya, besi panjang ke bawah, cuma ada soketnya. Ini namanya water leveling sensor. Nah, fungsi water leveling sensor, kita bisa mengetahui air ini sudah sampai kapasitas maksimal atau belum. Biasanya otomatisnya dari mesin espresso tuh setengah dari kapasitas boiler. Jadi misal boiler ya Sorento PID ini 12 liter, berarti di 6 liter dia berhenti, akan stop sendiri narik airnya. Bisa disetting juga kalau mau dilebih banyakin,
angkat sedikit si water levelingnya bisa. Jadi misal kita mau 8 liter, angkat sedikit aja. Nanti naik sesuai levelnya si water leveling itu. Terus sebelahnya ini ada safety valve. Nah, safety valve ini penting banget untuk mesin-mesin espresso yang biasanya punya tekanan tinggi ya. Nah, tekanan tingginya ini akan ditahan oleh safety valve. Sampai kapan safety valve ini berfungsi? Sampai tekanannya tidak over. Kalau sudah overheat, ini namanya safety valve ya, untuk membuang semua tekanannya ini akan terangkat, dan dari lubang-lubang ini keluar air atau keluar tekanannya, merilis tekanannya sehingga tekanannya jadi aman lagi. Nah, kalau safety valve ini sama sebetulnya dengan Alex Duetto, Alex PID yang kemarin kita sudah pernah bahas. Sebelahnya lagi ini untuk si hot water. Ini ke sini ke hot water. Sebelahnya lagi ini ada thermo PID. Jadi thermo PID, dari PID itu kan kita bisa kontrol temperatur. Nah, temperaturnya diukur dan dilihat dari sini, dari si thermo PID-nya. Jadi thermo PID yang ukur temperaturnya di dalam boiler berapa. Nah, ini di sampingnya ada pipa ke steam 1 lagi. Jadi steam 1 sebelah kanan. Nah, pipanya ke sini, lalu ke sini. Nah, dari situ kita masih ke bagian boiler. Nah, di sini ada 2 heat exchanger. Nah, heat exchanger ini persis di depannya si group head. Ini 1, ini 2. Jadi heat exchanger ini dipanaskan langsung dengan panasnya boiler. Lalu ke bagian belakang kanan nih. Belakang kanan nih ada pompanya gede banget. Jadi Sobat JPW bisa lihat nih, kalau mesin air Sobat JPW mungkin segede gini juga kali ya. Nah, ini pompanya tekanannya juga lumayan tinggi. Jadi untuk supply 6 liter ini nggak terlalu lama untuk normalnya. Terus ada kapasitornya. Terus di sini ada manometernya. Nah, ini untuk ukur tekanan. Biasanya dari pompa langsung ada pipa khusus untuk ngecek tekanannya, nanti munculnya di sebelah sini. Nah, ini manometernya. Turun lagi ke bawah lagi, tapi lebih bawah tuh. Nah, itu di situ Gicar box. Gicar boxnya dia taruhnya di belakangnya, tapi tidak sampai bawah banget, masih agak mengambang. Nah, Gicar box ini fungsinya mainboard. Seperti udah kita tahu bareng-bareng ya, mesin ini ada PC boardnya yang ngontrol semua aktivitas dari mesin atau semua sistem dari mesin. Terus naik lagi ke belakangnya boiler, ini ada solenoid valve, tapi solenoid valve-nya gede. Karena pressure dari pompanya tadi kita juga udah lihat pompanya gede banget. Jadi solenoidnya juga perlu yang lebih besar dari yang biasanya. Terus seperti mesin PID pada umumnya, di sini ada relay. Relay ini fungsinya untuk menyambungkan atau memutus aliran listrik. Jadi kalau si PID-nya di set 120 derajat, ternyata thermo PID sudah cek itu 120 derajat, maka listrik untuk memanaskan boiler yang tadinya dikejar untuk memanaskan dari awal dasar hanya berfungsi untuk menahan. Jadi temperaturnya akan ditahan segitu. Biasanya plus minus 1 derajat dari kita setting. Jadi relay ini yang berfungsi, yang bertugas untuk memutus dan menyambungkan aliran listrik. Lalu di pojok bawah tuh sebenarnya ada, tapi dia grounded sih kayaknya, yang nempel tuh sama baut. Tuh grounded supaya kita nggak kesetrum, jadi kita pegang aman. Oke, bagian dalamnya yang lain ada lagi kah? Tidak ada. Cukup saya rasa bagian dalamnya. Nah, semua penjelasan saya semoga bisa membantu Sobat JPW sekalian, sehingga pengetahuan tentang bagian dalam dari mesin Sorento PID ini bisa buat maintenance. Meskipun mereknya beda, tapi biasanya untuk mesin espresso sih standarnya seperti itu. Jangan lupa ya untuk selalu melakukan cleaning, terus kita juga cek bagian dalamnya. Dan satu lagi yang saya lupa, mesin espresso dual group biasanya di bagian bawahnya, nih kita lihat dari bagian bawah, dia tidak ada penutup. Nah, ini kita cek, kita kasih lampu dari bawah, lihatnya di sini. Nah, kenapa tidak ditutup ya Mas? Nah, karena boilernya besar, panasnya tinggi, tekanannya juga tinggi, jadi dia diplongin aja di bagian bawah supaya panasnya bisa lebih cepat menyebar dan tidak terkonsentrasi sehingga mempengaruhi temperatur dari PID-nya sendiri. Itu fungsinya. Tapi bahayanya untuk boiler yang mesin yang tidak ditutup bagian bawah adalah hama. Jadi biasanya
kalau kita lihat suka ada tikus, kecoa dan lain-lain di bagian dalam. Jadi rajin-rajin bersihin bagian dalam. Terus preventifnya supaya kita tidak mendatangkan hama, biasanya di sekitar bar atau di sekitar mesinnya kita buat clean. Jadi tidak ada bekas susu, tidak ada bekas bubuk-bubuk kopi, atau bahkan biasanya kalau bar yang suka jualan cemilan, cake atau cookies gitu ya, jangan sampai ada di sekeliling isi mesin karena itu bahaya banget. Itu mengundang hama, mengundang tikus, sehingga nanti tikusnya bisa pesta di dalamnya. Hati-hati ya, sekali lagi ya, jangan sampai kejadian sama mesin Sobat JPW sekalian. Sekian dulu kayaknya untuk bongkar mesin Sorento PID kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Sukses terus Sobat JPW. Saya rasa sekian dulu untuk video bongkar mesin Sorento PID kali ini. Semoga untuk pengetahuan bagian-bagian dan komponen-komponen mesin Sorento PID bisa membantu Sobat JPW semua dalam melakukan maintenance mesin Espresso Dual Group. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.